Ini syubhat sering juga dibawakan terhitung ya. Hadis Tirmizi nomor 1375. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Betul, tetap kawal Arub apologet, harus dikawal. Karena begitu banyak yang kita bisa dapatkan ilmu dari sini kan. Betul. Macam kayak, ya banyak lah, banyak pengetahuan kayak kita tidak pernah dapat. Oh ternyata ada bahasa Yunani ya. Alfi berikan penjabarannya, ya kan walaupun nggak ngerti juga kan, tidak apa-apa. Ini Alfi tambahin satu lagi, izin bang. Ini syubhat. Ini syubhat sering juga dibawakan terhitung ya. Hadis Tirmizi nomor 1375. Jadi syubhatnya itu berupa terjemahan tuh. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Lalu diperkuat dengan hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Jadi framingannya itu siapa yang memperkaos hewan maka nggak dihukum menurut hadis ini. Pure, Alfi ucapkan sekali lagi, ini sebenarnya kesalahan terjemahan karena pada matanya itu sangat jelas. Fala hadda alaih, maka tidak had hukum hudud, tidak dikenakan hukum hudud atasnya gitu. Islam kan memiliki dua hukum, hukum hudud atau hukum had dan hukum takzir. Nanti teman-teman bisa cross check belajar sendiri atau tidak bisa itu mempelajari dua hukum ini. Alfi kasih sinopsisnya aja. Hukum hudud atau hukum had itu hukum yang aturannya tuh tertulis di dalam nas Al-Quran teman-teman. Sementara ta'zir itu dikembalikan kepada Amirul Mukminin, penguasa wilayah di tempat dan waktu yang sama. Nah begitu. Makanya para ulama itu lebih memperkuat hadis ini daripada hadis sebelumnya. Karena kalau di hadis sebelumnya 1374, baik manusia yang memperkosa hewan dan hewannya pun itu dibunuh gitu. Dan hadis ini tuh menasah nomor sebelumnya. Jadi sebenarnya terjemahnya tuh bukan barang siapa yang memperkosa hewan maka tidak ada hukuman atasnya, tapi barang siapa yang memperkosa hewan fala hadda alaih, maka tidak dikenakan hukum had atasnya. Nah, ini terkonfirmasi kalau teman-teman pakai ensiklopedia hadis. Di sini jelas terjemahnya agak lurus lah ya. Barang siapa yang menggauli binatang, maka tidak dikenakan hukum had atau hukum zina atasnya. Karena gini, hukum hudud atau hukum had yang tertera di dalam Al-Quran itu diberikan kepada manusia-manusia yang berakal. Makanya kita sering jumpa afala ta'kilun, afala yatafakkarun gitu kan. Apakah kamu tidak merenung, apakah kamu tidak berpikir? Al-Quran itu memang diturunkan kepada manusia-manusia yang memiliki pikiran teman-teman. Sementara oknum-oknum yang kedapatan menggauli hewan ini adalah orang-orang yang bisa kita katakan akalnya udah nggak aktif lagi tuh. Dalam tanda kutip, Ya, mohon maaf, gila ya, orang PGJ. gila. Makanya Al-Quran nggak Ya, mengatur tuh hukum untuk orang dalam gangguan jiwa. ya. Makanya, Nggak kena taklik ya. makanya sama seperti ibadah, orang gila tuh nggak kena juga tuh hukum Ya, atau sholat, sholat gitu kan. puasa, Nah, sama ya, juga seperti hukumannya. Makanya pada saat dikatakan di hadis ini tidak dikenakan hukum had, ya, hukum hudud bagi orang yang memperkosa hewan, ini tuh dikembalikan lagi kepada hukum takzir. Makanya penutup dari hadis ini itu tuh lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama dan ini pendapat Ahmad bin Ishaq. Kita lihat hadis sebelumnya gimana. 1374. Ini sama. Tapi lebih kejam nih. Barang siapa yang memperkaos hewan, ya, yang kalian dapati memperkaos hewan, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya. Ini kan terlalu kejam ya. Maka timbullah 1375
untuk menghapus 1374 tadi. Tidak dikenakan hukum had, tapi dibalikkan tuh, diberlakukan hukum takzir. Karena memang penguasanya itu yang tahu gimana situasi dan kondisinya, ada apa sama pelaku pemerkaos hewannya itu. Maka dia memiliki hak dan memiliki mandat untuk menjatuhi hukuman kepada pelaku pemerkaos hewan. Itu dari Alfi tuh. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Ini masih sering Alfi jumpai di room-room Tritung yang membahas soal hadis Tirmizi nomor 1375 nih. Insya Allah teman-teman 482, semoga masih banyak yang aktif ya. Semoga kalau dapat syubhat kayak gini nih teman-teman bisa menjawab untuk kedepannya. Tuh, Min ya. Kita saling sharing teman-teman dan insya Allah nanti kita bahas lagi syubhat-syubhat mereka yang lainnya. Ya, itu aja Bang Inspirasi. Yes. Mantap. Bagaimana teman-teman? Udah jelas ya. Jadi begitu banyak. Ya pokoknya kalau step by di komal-komal muslim itu banyak ilmu yang kita dapat, ya kan. Bisa jadi referensi. Nah kalau saya saran yang biasa standby di komal-komal muslim, nah siapkan buku dengan ballpoint, ya kan. Buku dengan ballpoint. Nah terus di dalam satu buku itu ada literasi yang membahas tentang masalah hadis Al-Quran, ya kan. Nah catat aja ayatnya itu, ataupun di dalam Bible itu catat ayatnya. Ya walaupun bukan digunakan untuk debat sama mereka, tetapi setidaknya itu bisa jadikan bahan untuk referensi, ya kan. Bahan untuk referensi, mana tahu besok-besok, ya kan, mana tahu besok-besok kalau ya di kampung atau di wilayah sekitar atau teman keluarga ada misionaris, ada apa kan gitu, kita nggak tahu. Itu teman-teman. Betul loh. Itu jadi bahan pembelajaran juga, catatan apa. Harus loh nyatet-nyatet. Alfi juga nyatet-nyatet nih. Iya betul. Memang harus ada, kita harus punya seminimalnya buku ini lah ya, yang kurang dari sejengkal. Harus ada alat peraganya. Tapi kita butuh untuk nyatet. Karena tipikal Alfi itu bukan penghafal ya, tapi kalau memahami sesuatu sambil ditulis, makanya banyak vitiku itu bukan banyak tulisan kan, biar aku juga paham tuh. Sebenarnya Bang Inspirasi. Iya betul. Jadi aku tuh nggak cuman ngaku-ngaku paham doang, tapi pas ditanyain apa yang kamu pahami, aku nggak bisa jawab tuh. Itu parah tuh. Gitu ya. Ini baru ini, catatan lama aku ada nih sebesar ini juga, tapi udah penuh. Tadi mana aku letak di buffet depan kayaknya. Itu harus di baru lagi nih. Catat, ya kan. Itu cukup saran aja teman-teman. Kalaupun mau diikutin ya silahkan, ya kan. Kan gitu.